Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau naikkan pujian bagi Allah kita sebagai rasa syukur kita selama 1 minggu ini telah dipimpin oleh Tuhan kita. Mari sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian Hosea. Indah
tempat ini ya Tuhan. Dan kami percaya di mana ada Roh Allah di situ ada kebebasan, di mana ada Roh Allah situ ada kemerdekaan. Dan saat ini kami mau memuji-muji Engkau dengan kebebasan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan lawat, Tuhan jamah hati-hati kami supaya kami dapat beri yang terbaik untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Pagi hari ini kita mau menanggalkan setiap masalah kita. Kita mau lupakan dulu masalah kita, karena saya yakin ketika kita mau memuji Tuhan, ada kuasa yang lebih besar yang bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat bersuka di dalam Tuhan.
kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya di dalam setiap kehidupan kita ada sukacita yang Tuhan tanamkan dalam setiap hidup kita, setiap harinya. Oleh karena itu saya undang bagi jemaat yang mau menyaksikan kasih setia Tuhan sepanjang hidupnya atau mau membagikan kisahnya bersama Tuhan, saya persilakan maju ke depan. Ada? Kalau belum ada, kita angkat satu pujian. Serukan namanya.
Allah yang memiliki nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Dia memiliki kuasa yang dahsyat, yang mampu menolong kita, mengubah setiap hati kita, mengubah setiap hidup kita. Hari ini kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau buka hati kita, biar firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam dalam setiap hati kita, bertumbuh, berbuah manis dalam kehidupan kita. Kita undang, kita angkat satu pujian, datang Roh Kudus. Dengan minyak yang baru urapiku.
Yesus. Buat hari ini Tuhan kami boleh ada Tuhan, itu juga semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pimpin terus setiap langkah kami Tuhan, untuk kami semakin dekat kepada-Mu Tuhan Yesus, menikmati setiap hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan yang senantiasa menjadi pedoman dalam hidup kami, untuk kami melangkah Tuhan di hari-hari yang akan kami lewati Tuhan Yesus. Berikan kami terus kekuatan Tuhan, berikan kami kemampuan Tuhan untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bawa hidup kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya urapan yang baru Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai dia Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang sudah melayani kami dengan puji-pujian, juga seluruh yang terlibat dalam acara puji-pujian pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi senantiasa. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kembali saya berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan pagi menjelang siang ini untuk saya boleh melayani Tuhan. Dan saya harap salam Pantekosta jangan hilang ya. Di dalam setiap pelayanan, bahkan ketika kita menyapa sesama saudara kita punya identitas sebagai jemaat GPDI, ya, jemaat Pantekosta. Pada suatu kali saya sedang berkunjung ke rumah teman saya dulu sebelum saya sekolah Alkitab, Bapak Ibu. Di sana ada omnya yang datang ke rumah. Lalu teman saya kasih tahu, ini teman saya dari GPDI. Lalu omnya ini lagi main gitar gitu, saudara lagi memuji Tuhan. Omnya ini langsung dengan kuat disampaikan haleluya. Wih, saya kaget, kok dia tahu gitu. Puji Tuhan. Wah, ternyata slogan haleluya ini sudah terkenal Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita hilangkan ya. Puji Tuhan. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Saya memberikan judul bayar harga. Wah. Bayar harga. Di dalam setiap pencapaian, Bapak Ibu Saudara, apapun itu, suatu pencapaian yang menurut kita berharga, yang menurut kita sangat berarti, itu dibutuhkan yang namanya bayar harga. Artinya kita mungkin perlu berjuang, kita mungkin perlu berusaha keras untuk mendapatkan itu. Atau kita mungkin harus keluar uang yang banyak untuk mendapatkan hal yang berharga itu. Saya berikan contoh Bapak Ibu Saudara. Misalkan ya, ini hanya contoh. Misalkan untuk masuk ke dalam perguruan tinggi Harvard misalkan. Siapa yang tidak tahu perguruan tinggi Harvard terkenal sekali di dunia. Nah, untuk masuk sana itu ada standar nilai. Selain itu ada tes uji coba lagi. Ada tes untuk masuk ke sana. Artinya untuk masuk sana bukan sembarang orang bisa masuk sana. Selain butuhkan kepintaran, dibutuhkan keterampilan, dibutuhkan uang juga untuk biaya hidup di sana, ya kan? Kalau kita sebagai orang Indonesia. Nah, tetapi apa yang dihasilkan ketika kita kuliah di sana,
kualitas kita akan bertambah. Kualitas kita akan jauh lebih tinggi dibanding kita berkuliah di tempat lain mungkin. Nah, mungkin ada yang berkata, saya nggak mau kuliah di Harvard. Kuliah di sana seperti yang tadi saya bilang, harus kerja keras, harus belajar mati-matian, persaingannya ketat. Kuliah di sana harus biaya kuliahnya tinggi misalkan. Padahal orang ini punya kapasitas untuk kuliah di sana. Padahal orang ini punya kepintaran. Orang ini padahal punya uang untuk kuliah di sana. Tapi dia berkata, lebih baik saya cari yang lain aja. Di Indonesia aja yang dekat-dekat, ya kan? Yang lebih dekat, yang lebih nyaman, masuk ke zona nyaman saya. Memang itu sangat menguntungkan. Di lain sisi kita bisa save duit kita. Kita juga bisa berkuliah dengan nyaman, tidak perlu ngotot dalam berkuliah. Kan tetapi, apakah hasilnya akan sama? Saya rasa hasilnya akan berbeda. Ketika kita lulus dari Harvard, kita mencapai pencapaian yang tinggi itu, maka kita akan ada rasa puas. Tidak hanya rasa puas, kualitas kita juga akan bertambah di sana. Nah, Bapak Ibu, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Pujian tadi sampaikan bahwa penuhilah kami dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu punya kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan sampaikan, Roh Kudus itu pengajar, dia adalah guru besar. Roh Kudus bisa memberikan kita hikmat. Roh Kudus bisa memberikan kita kekuatan. Roh Kudus bisa memberikan kita karunia. Bahkan firman Tuhan katakan Roh Kudus itu memberikan kuasa yang besar. Nah, sayangnya adalah sebagai orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus atau orang yang sudah didiami dengan Roh Kudus ini, kita lebih memilih menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita gak mau memikul beban yang berat. Kita gak mau mengambil tanggung jawab yang besar. Kita gak mau berkorban. Kita gak mau ambil resiko yang besar. Itu yang seringkali terjadi. Karena itu mari kita mau belajar. Kita buka Alkitab kita di dalam Yosua pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-10 sampai ke-15. Biar saya bacakan untuk kita semua. Yosua 14 ayatnya yang ke-10 sampai ke-15. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Puji Tuhan. Kita telah membaca kisah di mana
dalam kisah ini Kaleb yang adalah salah satu dari pengintai. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya bahwa 40 tahun yang lalu waktu Kaleb itu berusia 45 tahun yang lalu, maaf. Waktu Kaleb berusia 40 tahun, Kaleb, Yosua, dan 10 pengintai yang lainnya ditugaskan untuk mengintai tanah Kanaan. Ditugaskan untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, saat itu Kaleb berkata bahwa dia sangat kuat dan dia merasa dia mampu untuk menduduki tanah Kanaan dengan pertolongan Tuhan tentunya. Dan sampai saat ini 45 tahun kemudian Kaleb itu merasa saya masih sama kuatnya karena saya mengandalkan Tuhan. Dan disebutkan bahwa Kaleb meminta kepada Yosua untuk dialah yang menduduki tanah Hebron. Terima kasih. Baik, jadi Kaleb ini tidak mau cari aman, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah melihat tanah Hebron diisi dengan raksasa-raksasa yang besar-besar, yang ukurannya jauh dari manusia normal. Sehingga tanah Hebron ini tidak ada yang mau ke sana. Dan akhirnya Kaleb berkata kepada Yosua, biarlah saya yang akan menduduki tanah Hebron. Meskipun saya harus menghadapi raksasa-raksasa dari suku Enak. Saudara, ada banyak tanah lain yang mungkin sangat mudah untuk dikalahkan. Tapi Kaleb memilih, perhatikan kata ini, Kaleb memilih tanah Hebron. Dia memilih tantangan itu sendiri. Dia memilih untuk mengemban tanggung jawab yang besar. Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, memang Hebron ini sebelumnya pernah ditumpas habis oleh Yosua, akan tetapi belum diduduki, sehingga suku Enak itu kembali lagi dan menduduki tanah Hebron ini. Sehingga Kaleb harus mengalahkan raksasa-raksasa ini kembali supaya dia bisa menduduki tanah Hebron. Coba kita lihat tentang tanah Hebron. Ya, kita kembali ke slide. Ya, next slide. Ya, Hebron. Hebron artinya dipersatukan atau persekutuan. Ya, saya harap kita semua mengingat ini dengan baik. Hebron artinya dipersatukan atau persekutuan. Dikenal dengan kebun anggur, delima, ara, zaitun, dan sebagainya. Artinya masih banyak lagi yang bisa dikelola di sana. Dikelilingi dengan berkilometer tumbuhan hijau. Bahkan ada sejumlah mata air dan sumur. Artinya Hebron ini adalah wilayah yang subur. Wilayah yang subur sekali. Makanya tidak heran yang tinggal di sana adalah raksasa-raksasa. Karena mereka selalu mengincar tempat yang terbaik biasanya. Nah, Hebron ini wilayah yang subur. Mungkin kita ingat perumpamaan yang awalnya saya sampaikan. Kalau kita berhasil menduduki Hebron ini, maka keuntungannya itu akan sangat banyak. Kita akan meraih tempat yang subur. Kita akan naik kelas. Lalu kita juga akan belajar tentang Kaleb. Ya. Next slide. Ya, Kaleb itu ada dari dua kata, yang dari kata kol dan lev. Artinya sepenuhnya atau seluruhnya. Lev itu artinya hati. Kata kelev juga artinya anjing, tapi anjing yang jinak, yang biasa dipakai untuk menggembalakan domba atau kambing.
Itu arti kata Kelef. Nah, ini adalah arti kata Kaleb, ya. Kaleb sepenuh hati. Kalau kita membaca arti kata ini, kita langsung teringat dengan sifat Kaleb. Yang firman Tuhan tadi sampaikan bahwa itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi dari arti katanya itu ternyata berimbas kepada tingkah lakunya. Ia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan Kaleb, ini sangat luar biasa ya. Dia tidak ingin hidupnya begitu-begitu saja. Ia ingin terus meningkat. Tidak semua orang bisa berpikir seperti Kaleb, bisa bertindak seperti Kaleb. Tapi kita mau belajar pada hari ini tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tentunya Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Orang yang tidak mau mengambil resiko. Menjadi orang yang penakut, tidak berani melangkah. Karena Tuhan telah meletakkan Roh Kudus dalam hati kita. Dan dengan Roh Kudus itu kita menerima hikmat, kita menerima kekuatan, kita menerima pengetahuan tentang Alkitab, tentang firman Allah, apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus sebagai pengajar dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu menyertai kita dimanapun kita pergi dan berada. Mari kita buka di dalam Yosua pasalnya yang ke-15, di ayatnya yang ke-13 sampai ke-14. Ya, tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Ayat 14, dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talman, anak-anak Enak. Ya, ayat ini menegaskan bahwa pada akhirnya Kaleb mengalahkan mereka semua. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan, Kaleb mengalahkan mereka. Kaleb tidak mengandalkan kekuatan sendiri ketika ia melangkah. Di Yosua 14 ayat ke-12 tadi dikatakan bahwa mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Artinya Kaleb tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi ada Tuhan yang menyertainya. Kenapa Kaleb begitu pede ya Tuhan menyertai hidupnya? Karena Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, jika kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, maka tidak ada keraguan lagi. Karena kita yakin Tuhan pasti menyertai kita. Sepenuh hati, artinya tidak ada ruang untuk hal-hal yang lain. Sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara, apa yang dicapai oleh Kaleb tidak dicapai untuk kepuasan dirinya sendiri, tetapi ada keluarga dan suku-sukunya yang juga menikmati apa yang dikerjakan oleh Kaleb. Kalau kita melihat kisah ini, kira-kira apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita akan belajar tentang sikap pantang menyerah. Kita mungkin akan belajar
bagaimana kita harus menetapkan standar yang tinggi dalam hidup kita untuk kita terus naik level di dalam Tuhan. Mungkin kita akan belajar tentang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati seperti Kaleb, atau mengikuti Tuhan dengan setia seperti Kaleb. Yang tadi diumpamakan seperti anjing. Anjing adalah hewan yang setia kepada tuannya. Atau kita juga mungkin belajar, kita harus menjadi orang yang kuat dan berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Tapi kalau kita kembali lagi, Bapak Ibu Saudara, peristiwa Kaleb ini menggambarkan bagaimana antusias Yesus Kristus ketika Yesus Kristus mau menebus Bapak Ibu Saudara semua. Hebron artinya adalah, ada yang ingat? Persekutuan, persatuan. Yesus sangat merindukan persekutuan dengan umatnya. Yesus sangat menginginkan persatuan antara Tuhan dengan manusia. Karena itu Yesus harus mengambil jalan yang sulit, bukan jalan yang mudah. Kira-kira bisa nggak Tuhan itu mengambil jalan yang mudah? Ya udah, binasakan aja semua. Bisa sekali. Tapi Yesus menginginkan persatuan, menginginkan persekutuan. Seperti Kaleb menginginkan Hebron. Yesus menginginkan Bapak Ibu Saudara bersekutu, bersatu dengan Allah. Ada hubungan atau koneksi yang baik dengan Allah. Karena itu Yesus harus turun ke dunia dan mengalahkan raksasa-raksasa. Suatu yang berat, yaitu Yesus harus mengalahkan dosa. Yesus harus mengalahkan maut. Yesus juga harus mengalahkan iblis. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengasihi kita tanpa paksaan. Amin. Kalau kita melihat Kaleb itu dia yang inisiatif sendiri. Saya yang mau itu Hebron. Kalau kemarin di dalam khotbah pemuda juga sempat disinggung tentang Daud. Daud ketika melawan Goliat, Daud itu enggak disuruh. Nih Daud lawan Goliat Daud. Enggak, Bapak Saudara. Daud mengajukan diri. Biar saya yang ngelawan. Karena dia berani-beraninya ngejek barisan Israel, kepunyaan Allah. Daud itu nyari tantangan. Sama seperti Kaleb. Karena Daud mengasihi barisan tentara Israel, umat Allah. Daud mau berperang melawan Goliat sekalipun. Demikian juga karena Tuhan begitu mengasihi kita. Karena Tuhan sayang sama kita, maka Tuhan mau mengambil jalan yang sulit untuk bisa meraih kita. Untuk bisa menyelamatkan kita. Bisa mengangkat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai ayat ke-11 ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita,
maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, Allah mengasihi umatnya. Kaleb memiliki makna sepenuh hati. Allah juga mengasihi kita dengan sepenuh hati. Amin. Allah tidak pernah menduakan kita. Kita yang sering menduakan Tuhan. Kita yang sering kali mengikuti Tuhan tidak sepenuh hati. Sehingga kadang di dalam kehidupan kita merasa khawatir, kita merasa takut. Karena ada hal-hal yang lain yang mungkin kita juga prioritaskan. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh hati. Dan dalam ayat ini disampaikan bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kata pendamaian ini memiliki arti persekutuan, dipersatukan, pendamaian atas dosa-dosa kita. Artinya kita yang tadinya jauh bersatu kembali dengan Tuhan. Tuhan begitu merindukan perdamaian itu, hubungan antara manusia dengan Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara mulai bosan mendengar kata-kata ini. Tapi kalau kita pelajari firman Tuhan, seluruhnya menceritakan tentang Yesus. Mungkin kita tahu ada moral di sana. Kita tahu ada sikap, attitude yang baik diajarkan di sana. Mungkin kita mengerti bahwa bahkan ada kedokteran di sana. Kita juga mengerti mungkin tentang tata letak, sejarah, geografis di dalam Alkitab. Tetapi di atas semuanya itu sebenarnya bukan itu inti daripada Alkitab itu sendiri. Alkitab menjelaskan tentang Yesus Kristus, Allah yang turun ke dunia menebus kita semua. Allah yang telah mati di atas kayu salib sebagai tebusan bagi kita semua. Dia dihinakan, dia mati bukan sebagai orang terhormat, tetapi orang yang sangat hina, bahkan jadi bulan-bulanan, jadi ejek-ejekan. Tetapi itulah harga yang harus dibayar untuk terciptanya sebuah persekutuan, persatuan antara Allah dengan umatnya. Bapak Ibu Saudara, maukah kita juga bayar harga dalam kita mengiring Yesus? Tuhan menyerahkan sepenuh hatinya bagi kita. Sekarang maukah kita menyerahkan sepenuh hati kita untuk Yesus? Haleluya. Sekali lagi, apakah kita mau menyerahkan sepenuh hati kita untuk Yesus? Amin. Kiranya Tuhan disenangkan dengan setiap pengakuan kita. Dan saya yakin Tuhan punya rencana yang besar bagi kehidupan kita. Tuhan akan pakai kita dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kita tidak diciptakan untuk menjadi orang-orang yang biasa. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan ada pekerjaan-pekerjaan baik yang disiapkan untuk kita kerjakan. Karena itu saya yakin Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Kalau kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, kalau kita tetap berpaut setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Saya undang pemusik maju ke depan. Kita angkat pujian. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan.
Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita katakan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba.